ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tak berbuah. Ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, ini ya, yang beriman dan berilmu akan dinaikkan derajatnya beberapa derajat dibandingkan dengan yang tidak berilmu, atau cuma misalnya dia beriman saja tidak terlalu menuntut ilmu, ya, rajin dia sholat, rajin dia misalnya baca Al-Quran misalnya, tapi tidak terlalu dikajinya Al-Quran itu, ya. Makna sholat itu tidak terlalu dipahaminya, cuma dikerjakan saja. Nah, itu beda dengan derajatnya dengan orang yang berilmu, yang memang dia belajar, ya. Kelebihan orang yang berilmu. Yang pertama tadi ya, dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah khawatir ya, diangkat Allah nanti ya. Walaupun semua manusia menjatuhkannya, kalau Allah mau mengangkatnya dia akan tetap mulia, ya. Kemudian yang kedua, ilmu dapat sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan takut kepada Allah, ya. Misalnya kalau orang tidak berilmu itu dia tidak tahu, misalnya pacaran itu dilarang, ya. Kenapa pacaran itu dilarang? Kalau orang tidak berilmu mungkin dia pacaran saja. Cak mana aku nak dapat jodoh kalau aku tidak bercewean, ya. Ya, itu omongan orang yang tidak berilmu, yang tidak tahu, ya, bahwa ada banyak cara untuk mendapatkan jodoh selain dari berciwikan, ya. Dan ujian para pemuda dan pemudi ini berat, ya. Karena memang itu makanya Rasul itu mengatakan, ya, pemuda yang beriman itu lebih bagus daripada orang tua yang pemuda yang bertakwa itu lebih bagus daripada orang tua yang bertakwa. Kenapa? Karena ujian dari para pemuda itu lebih banyak, ya. Oke, kemudian yang berikutnya pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Kenapa disamakan dengan jihad fisabilillah, ya? Jadi ketika memang ada jihad, ya, ada jihad fisabilillah, itu diperintahkan beberapa dari orang yang berilmu itu untuk tidak ikut serta dalam perang tersebut. Untuk apa mereka itu? Untuk mengajarkan kepada generasi selanjutnya tentang ilmu-ilmu yang akan dibutuhkan dalam kehidupan ini. Ya, kalau ikut perang semua kemudian meninggal semua, habis nanti. Itu makanya orang yang mengajarkan ilmu dan belajar itu disamakan pahalanya dengan jihad fisabilillah. Jadi kalau kalian lelah belajar, ya Allah usah cak payahnya ngapal Al-Quran ini, kami ditargetkan 5 ayat sehari. Sementara yang besok aku usahakan itu 4 ayat. Kalau nak 5 ayat lah ketidur, saya malam setoran, ya. Atau misalnya lagi banyak tugas Ustaz, ya Allah Ustaz, ulangan lagi banyak. Nah itu karena memang pahalanya luar biasa. Kemudian dimudahkan baginya jalan menuju ke surga, ya. Derajatnya sudah diangkat, pahalanya sudah besar, ya. Kemudian dimudahkan lagi oleh Allah untuk jalan menuju ke surga. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu tahu yang mana yang benar dan yang salah, ya. Alhamdulillah tadi ya, ketika Ustaz datang, akhwat yang mau ke masjid, ikhwannya tetap menetap di UKS, ya. Karena
nanti Ustaz, karena ada akhwat yang mau naik katanya. Alhamdulillah ikhwan yang beriman ya. Yang bagus ya. Iya, bukan takut sama akhwat sebenarnya ya, tapi menjaga. Iya, itu luar biasa. Nah itu anak-anak Al-Qur'an, alhamdulillah santri-santri itu biasanya seperti itu. Dan biasanya yang terjadi di sekolah-sekolah Islam itu memang seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, lebih mulia dari ahli ibadah. Nah, penjelasannya di bawah. Orang yang beribadah dengan dasar ilmu yang benar lebih dimuliakan oleh Allah daripada ahli ibadah tanpa ilmu. Cak tadi takutnya kalau dia tidak kata ilmu, tanpa ilmu dia tidak akan tahu cara beribadah yang benar. Seperti sholat tadi, mungkin belum paham ya, Ustaz berhusnuzon, berprasangka baik, mungkin anak tersebut belum hafal, belum paham. Kalau sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu harus 2 rakaat, bukan langsung tahiyat akhir salam, bukan ya. Atau 1 rakaat. Nah, kalau tahu ilmunya itu seperti itu tadi ya. Kemudian dimohon ampunan oleh penduduk langit dan bumi. Nah, orang yang menuntut ilmu seperti kita hari ini ya, insya Allah kita di sini sedang didoakan oleh para penduduk langit dan bumi untuk dimohonkan ampunan atas segala dosa-dosa kita. Para malaikat berdoa semua, karena majelis ilmu itu adalah majelis yang dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kalian hari ini datangnya agak terpaksa ya tapi tidak apa-apa ya. Nah, awalnya memang seperti itu. Nah, paling tidak kalian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang sudah terlanjur dilakukan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, apa maksud dari ayat ini? Ya, di sini Allah sudah mengisyaratkan bahwa kalau kita mau berubah, kalau kita mau menjadi lebih baik, maka kita harus berusaha. Kalau kita mau pintar, berarti kita harus belajar. Kalau nanti ke depannya saya mau jadi dokter, saya mau jadi pilot, saya mau jadi astronot, harus belajar ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah, ya, 4 alasan mengapa kemandirian harus dilatih sejak dini ya, agar tidak mudah mengandalkan orang lain. Nah, itu juga alasan orang tua kalian memasukkan kalian ke asrama biar kalian itu mandiri ya. Yang sederhana saja ya, meletakkan sepatu di mana nak? Di rak, jangan di WC. Nah itu kejadian, siapa yang naruh sepatu di WC? Kemudian ngomong, mak sepatu aku hilang. Ada juga yang ninggalkan di lapangan futsal, tinggal aja tidak dibawanya ya. Mungkin di rumahnya biasa diurusi sama pembantu, mungkin ya ada 10 ikut mungkin pembantu di rumahnya ya, atau ada 15 pembantu, jadi diurus segala. Ada yang ngurus sepatu, ada yang ngurus kamar, ada yang ngurus baju, sikok pembantu ya. Nah, kalau di sini disuruh mandiri ya, jadi agar tidak mudah mengandalkan orang lain.